Guys, sore hari ini saya ingin mereview guys, kayak youtuber profesional. Nah, untuk antena replika 13B2 Kushcraft, kebetulan saya punya originalnya dua ini. Ini 13B2, ini 13B2 original. Balunnya saya simpan udah. Nah, ini saya bikin replikanya. Ukuran sama persis. Nah, mulai dari klem M washer, perbedaan hanya sama bautnya aja. Nah, untuk kebetulan saya nyari baut stainless yang seperti ini itu tidak ada di sini. Adanya yang seperti ini. Jadi terpaksa yang membedakan hanya bautnya aja. Baut stainless seperti ini, untuk replikanya seperti ini. Nah, untuk elemen tidak ada perbedaan, sama persis, ukuran sama, panjang sama. Yang membedakan di sini hanya karena untuk Kushcraft original Kushcraft itu tidak mampu untuk watt besar, hanya maksimal di 1500. Itu peak non continuous. Kita sedikit memodifikasi pada bagian drivernya agar mampu dibebani watt di atas 3000. Nah, ini yang sudah jadi itu 6 ya, 6 dari 10 unit yang akan kita buat. Ini 4 by, 2 by, dan 4 by. Ini baru tercover 4 by dan 2 by. Berikut yang ori. Balunnya pakai teflon. Ini ada ukurannya ya, beda sama ukuran yang aslinya. Kita ada bukan hasil rumus hanya untuk menjadi acuan. Dan balun Kushcraft yang asli memang itu tidak rekomen untuk dibeban watt besar, makanya kita modifikasi menggunakan kabel teflon 7 mili inner lapis perak. Konstruksinya seperti ini, full stainless. Nah, ini dia, juga full stainless semuanya. Untuk orinya yang ini, cuman driven sudah kita ganti pakai setengah in. Ini udah jadi, tinggal di set besok. Ini dalam proses perakitan, belum ditutup juga sama. Nah, seperti ini kira-kira kurang lebih konstruksinya. Nah, ini bagian koneksi pada outer dan innya. Karena di sini kita gunakan untuk watt besar, kita tidak berani main-main dengan koneksi. Antena paling utama itu di bagian koneksi. Nah, di samping kita ikat menggunakan plat tembaga. Untuk bagian ground, untuk inner juga kita masukkan agar antisipasi ya, artinya terjadi overpower, dia tidak akan keluar dari lubang konektor innernya. Untuk bagian ke ground kita kasih sekunnya kita bikin sendiri semua dari plat tembaga. Ini untuk replikanya. Nah, per step per segmen itu seperti ini. Bagian dalam di shock sama seperti aslinya, nanti kemudian kita bikin washer. Ini ada washernya di luar, ring setengah pipa, artinya ada 2 bagian seperti ini. Nah, itu di dalam kita kasih shock, kemudian kita washer, kita gunakan hand press, itu hand pressnya. Nah, hidrolis. Ukuran sama persis dengan yang asli. Dengan replika dengan yang aslinya itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya pembedanya pada bagian driven dan gamma rod, juga ukuran, juga diameternya. Untuk balun asli kita simpan gitu. Nah, ini dia, ini balun original Kushcraft, masih ada logonya. Nah, Kushcraft Ultramat
original Kuscraft, cuman nggak saya pakai karena dia konektornya masih PL. Nah ya, ini yang sudah saya buka, bagian dalamnya seperti ini. Saya nggak pernah lepas ini, nggak pernah ukur karena saya punya ukuran sendiri. Nah, ini untuk tipe balon Kuscraft yang asli itu seperti ini rekan-rekan. Tapi ya itu nggak kuat-kuat gede. Ini kita bikin semirip mungkin dengan aslinya. Ini lebih kecil, orinya lebih kecil. Replikanya, kita lihat replikanya. Kita bikin hampir sama persis, cuman ini lebih besar. Kita cek, kita bedakan ukuran asli dan KW nya. Nah ini seperti ini perbandingannya. Panjang hampir sama, hanya beda setengah senti kemudian, nah setengah senti ya. Untuk lebar karena tidak muat nih. Nah, untuk lebarnya sudah beda jauh. Konektor kita pakaikan konektor DIN 7/8. Untuk jumpernya nanti kita gunakan kabel 50 ohm karena kita menggunakan PD port feeder 4 ply. Makanya jumper kita pakai 50 ohm kabel heliak. Ini 5 lembar, 6 lembar yang sudah jadi. Oke, teman-teman. Hanya beda dari segi bahan dan driven kita rubah semuanya. Untuk daya pancar saya gunakan alat ukur, ada MFJ. Di sini saya gunakan juga Rig Expert AA1000, ada juga Rig Expert AA230, dan juga yang saya gunakan AA620. Nah, untuk uji kelayakan ini 2000 watt 2500. Kita akan lakukan uji beban menggunakan booster 10.000. Nah, ini 10 kW ya Om. Ini 8 palet keluar 10 kW. Ini untuk tes beban antena. Kita bisa melihat return loss dari losses dari antena yang akan kita setting besok. Biasanya di 6000 watt 8000 watt seperti yang sudah return loss tidak lebih dari 3 watt. Artinya sinyal yang terbuang dan kembali ke booster itu tidak lebih dari 3 watt. Sama aja dengan posisi yang di atas maupun di bawah atau setelah naik. Oke, sementara itu aja dulu ya. Besok kita kembali review setelah kita setting, kita pasang, kita naikkan. Sebelum dinaikkan kita review dulu. Nanti kita tes lakukan uji beban dulu, juga kelayakan antena menggunakan booster 10 kW. Ini dia kabel 7/8 ya. Konektor menggunakan full DIN, ini 7/8. Ini 8 palet 10.000 watt. Ini untuk jumper, ini nanti kita gunakan ini kabel 5/8 Andrew, LDF Andrew. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silahkan berkomentar dengan bijak yang membangun, kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Insya Allah kalau saya on pas online
akan saya respon secepat mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan teman-teman nggih. Jangan mengacu pada produk-produk build up. Sebenarnya parameter yang dihasilkan dari analiser yang disampaikan ke kita, informasi yang disampaikan dari antena ke analiser untuk dibaca oleh kita itu antara antena build up, antena pabrikan, dan antena homebrew. Terkadang tidak lebih bagus untuk build up-nya, tapi terkadang juga asal pembuatannya sesuai dan pattern pada pen yang kita gunakan, insya Allah hasil malah lebih bagus homebrew, karena sudah melewati riset di tempat kita sendiri. Artinya kita sudah meriset di rumah kita, benar-benar kita sudah merisetnya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.